الحمد لله الحمد لله واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات للذوي الإيمان الغني الذي لم تزل سحائب وجوده تصيح الخيرات كل وقت وأوان العليم الذي لا يخفى عليه خواتر جنان الحي القيوم الذي لا تغيد نفقاته بمر الدهور والأزمان أحمده حمدا يفوق العد والحسبان وأشكره شكرا ننال به منه مواهب الرضوان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دائم الملك والسلطان ومبرز كل من سواه من العدم إلى الوجدان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من نوع الإنسان نبي رفعه الله بالحق حتى اتضح واستبان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والإحسان أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul untuk salat ibadah Jumat dengan sehat walafiat. Kedua kalinya khatib berwasiat kepada segenap seluruh jamaah dan diri pribadi akan senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ada dua kisah menarik dari kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah karya Al-Imam Abdul Karim Al-Qushairi. Kisah pertama berasal dari seorang ulama besar, ulama sufi besar abad 8 yang bernama Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi ini adalah seorang ulama yang dulu mudanya adalah orang yang kaya raya. Keturunannya bangsawan. Akan tetapi ketika muda, Bishr Al-Hafi ini terkenal sebagai seorang yang suka mabuk-mabukan. Ia di kegelapan malam di kota Baghdad. Saat itu ia tiba-tiba menemui sebuah secari kertas. Dan ketika ia mengambil kertas tersebut, ternyata kertas tersebut tertulis asma Allah. Spontan kemudian Bishr Al-Hafi mengambil kertas tersebut, kemudian ia masukkan ke sakunya dan dibawa pulang. Seketika pulang, Bishr Al-Hafi melakukan dengan memberikan minyak wangi kepada kertas tersebut, dan kemudian ia simpan di tempat yang tinggi. Hadirin rahimakumullah, tak disangka malam harinya setelah Bishr Al-Hafi memuliakan kertas yang ada asma Allah itu, dia bermimpi. Dia bermimpi ada suatu suara yang cukup menggelegar di telinga Bishr Al-Hafi di mimpi tersebut. Suara tersebut berbunyi, "Ya Bishr, wahai Bishr, tayyabta ismi la utayyibanna ismaka fid dunya wal akhirah." Wahai Bishr, engkau telah mengharumkan, engkau telah mengagungkan, dan engkau telah memuliakan asmaku, yaitu asma Allah, maka aku akan muliakan namamu baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin rahimakumullah, subhanallah, biidznillah, Bishr Al-Hafi yang awalnya kemudian seorang pemuda yang suka bermaksiat,
kemudian beralih menjadi seorang ulama besar yang terkenal di sejarah umat Islam dan juga seorang tokoh sufi besar. Al-Imam Abdul Karim Al-Qushairi juga menyebutkan suatu kisah yang serupa. Kisah kedua berasal dari seorang ulama yang bernama Abu Sarri Mansur bin Ammar. Hal yang sama juga terjadi oleh seorang Syekh Mansur ketika itu. Ia berjalan di sebuah jalan. Kemudian ia menemukan sebuah riqah, sebuah jari kertas atau tambahan kertas. Yang ternyata ketika ia membacanya, kertas tersebut berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yaitu ada asma Allah di dalamnya. Sontak kemudian Syekh Mansur bin Ammar kemudian mengambil kertas tersebut dan menyimpannya agar tidak terlantar di jalan dan di bawah. Ia kemudian menyucikan kertas tersebut dan menyimpannya di tempat yang mulia. Namun saat itu karena tidak menemukan tempat yang mulia, karena mungkin sedang di sebuah gurun pasir yang cukup jauh untuk menemukan sebuah tempat agar kertas tersebut dapat tersimpan dengan baik, maka kemudian dengan niat memuliakan, Mansur bin Ammar kemudian memakan kertas tersebut. Hadirin rahimakumullah, Masya Allah, hal yang sama juga terjadi oleh Mansur bin Ammar. Malam harinya, Mansur bin Ammar bermimpi. Ia bermimpi mendengar suatu suara yang juga cukup menggelegar, berbunyi, Fatahallahu alaika babal hikmah, bihtiramika litilka rif'ah. Wahai Mansur, Allah telah membukakan hikmah kepadamu atas apa yang engkau telah lakukan dengan menyucikan dan dengan memuliakan asma Allah dalam sebuah kertas tersebut. Dua kisah ini cukup menarik, wahai hadirin. Pelajaran yang bisa kita ambil, hikmah yang bisa kita pelajari dari dua kisah ini adalah satu. Jangan sampai kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan sampai kita meremehkan kebaikan walaupun sedikit apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa jadi kebaikan yang kita anggap itu kecil, kebaikan yang kita anggap itu remeh, ternyata di hadapan Allah dapat menjadi sebab hidayah yang menjadikan kita sebagai hamba yang lebih muhsin, hamba yang lebih soleh, hamba yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jangan sampai kita meremehkan dosa, maksiat sekecil apapun, sedikit apapun, apabila kita itu melakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa jadi hal kecil, maksiat kecil, dosa kecil yang kita anggap remeh bisa jadi menjadi sebab murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal'iyadzubillah. Oleh karena itu, wahai hadirin, dalam membangun hubungan antara hamba dan Tuhannya, jangan sampai kita itu membangun atas nama kalkulasi. Oh, karena saya sudah melakukan kebaikan demikian, maka saya berhak untuk melakukan keburukan demikian. Karena nanti timbangannya sama. Jangan. Kita harus sadar bahwa amal ataupun buat dosa, kita harus sadar bahwa kita melakukan hal itu untuk siapa? Yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang agung, zat yang memberi kita nafas, zat yang memberi kita nikmat yang luar biasa berupa iman dan Islam. Oleh karena itu, wahai hadirin, marilah kita jaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang hubungan hamba yang hina kepada Tuhannya. Jangan sampai kita kemudian menganggap dosa, maksiat apapun itu sebagai hal yang remeh. Sebaliknya juga, jangan kita menganggap kebaikan dan amal yang baik sebagai suatu hal yang remeh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga selaras dengan sabda Nabi yang mengingatkan kita, wa iyyakum wa muhaqqiratid dzunub. Hati-hatilah wahai kalian, jangan sampai kalian meremehkan sebuah dosa. Dalam hadis lain juga disebutkan, la saghir tamal iswar. Tidak ada dosa kecil kalau itu dilakukan secara terus-menerus.
Karena nantinya akan bisa dianggap sebagai dosa yang besar ujung-ujungnya. Begitu sebaliknya, wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada dosa besar kalau kita senantiasa bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wahai hadirin, semoga kita berdoa bersama, semoga Allah memberikan kita kekuatan, keimanan agar senantiasa berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala fi sirri wa alaniyah, baik itu ketika kita sendiri maupun di keramaian. Kita berdoa semoga Allah memberikan kita keistiqomahan untuk senantiasa menunaikan kewajiban kita dan meninggalkan apa yang dilarang terhadap kita, dan terus mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum fima fihi min ayati dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum jami' a'malina innahu huwal hakimul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruh li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun اتقوا حق تقاته وذروا الفواحش وما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعات وحضور الجمعة والجماعة والصوم وجميع المأمورات والواجبات. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلطة والشدائد والمحن مما ظهر منها ما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي غزة وفي لبنان وفي كل مكان إنك أنت كل شيء قدير يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا يا الله عند انتهاء أجلنا يا الله بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر.
بسم الله الرحمن